Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan saya di Mahir Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk komputer bagi pemula ya. Komputer bagi pemula. Belajar Windows untuk pemula. Jadi kita nanti akan belajar tentang 1 sampai 10, yaitu tentang mouse, keyboard, tampilan layar, start menu, memindahkan aplikasi, masuk ke dalam harddisk menggunakan tombol, mengelola folder, membuat folder baru, mematikan komputer. Baik, sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu komputer kita di laptop atau harddisk. Di situ ada tombol power ya. Jadi kalian pencet di situ sampai menyala. Kalau ada passwordnya, masukkan password terlebih dahulu. Kalau tidak ada, langsung ke tampilannya. Biasanya tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan desktop, tampilan Windows-nya. Saya menggunakan Windows 10. Jadi yang sekarang ini 2020, yang terbaru Windows 10. Nah, nanti suatu saat saya juga akan sharing tentang Windows 7 atau Windows 7 dan Windows 8. Kita belajar Windows 10 dulu. Oke. Pertama-tama kita belajar mouse dulu. Ya, mouse itu adalah perangkat yang ada di tangan kanan atau tangan kiri. Itu ada klik kanan dan klik kiri. Nah, klik kiri fungsinya itu untuk memilih begini ya. Jadi satu kali klik aja. Itu fungsinya. Kalau klik kanan ini begini. Ya, ini tampilan untuk klik kanan. Ya, di refresh. Kalau misalnya tampilan kalian lama ya loading terus kemudian lemot, itu biasanya klik kanan terus di refresh. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari klik kanan dan klik kiri. Kalau klik kiri itu digunakan untuk membuka sistem atau membuka aplikasi. Contohnya seperti ini ya, klik kiri, klik 2 kali agak cepat, klik, nanti akan terbuka aplikasinya. Ini masih loading ya, jadi kita sambil belajar. Contohnya seperti itu, atau paling gampang klik kiri terus kemudian tekan enter. Nah, contohnya seperti ini ya, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman coba sendiri. Selanjutnya kita akan belajar yang kedua, yaitu keyboard. Keyboard ini yang papan ketik-ketik untuk mengetik sesuatu ya. Contohnya kita mau ngetik apa di situ ya. Contohnya di sini ya, saya mau ngetik barang bagus, harga murah. Nah, seperti ini. Ini kegunaan dari keyboard. Terus kemudian kegunaan keyboard yaitu untuk membuka program tertentu dengan key. Contohnya Ctrl Alt N itu membuat folder baru. Nah, itu ya yang paling mudah, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke tampilan layar yang kedua. Yang kedua ya, tampilan layar. Nah, tampilan layar atau desktop tampilannya seperti ini. Nah, ini namanya desktop atau tampilan layar ya. Terus kemudian kita ke start menu. Start menu itu ini start menu. Misalnya kalau Windows 8, Windows 7 atau Windows 10, rata-rata orang-orang start menunya ada di bawah sini ya. Ini biasanya di sini. Ini namanya start menu. Jadi kalau kita mau mencari program tertentu ada di sini. Nah, di sini.
Kecuali Windows 8 ya, Windows 8 itu beda. Start menunya dia tampilannya banyak sampai satu layar begitu. Kalau ini sama seperti Windows 7 atau Windows XP. Nah, ini Windows 10, maaf, Windows 10 tampilannya seperti ini. Ini start menu ya. Ini terserah kalian mau taruh di mana. Kalau kalian mau naruh di pinggir sini atau pinggir kanan, atas, itu settingannya atau pengaturannya ini harus di unlock dulu. Di sini ada lock the taskbar. Ya, ini di unlock dulu. Di checklistnya ini dihilangkan dulu. Kemudian kita klik kiri, kita geser ke kanan, ke kiri kita. Nah, ada di sini. Misalnya kita geret lagi, kita cari ruang yang kosong di sini ya, ruang kosong. Mana ya? Nah, sini kita geret ke atas, maka dia di atas. Nah, di sini. Kalau misalnya kalian teman-teman suka di kanan, tinggal geret ke kanan. Nah, kalau misalnya suka di bawah, bawah. Kalau saya suka di atas, karena lebih gampang ya. Karena mata saya di atas begini daripada nunduk-nunduk, saya memilih di atas ini. Kemudian supaya tidak berpindah-pindah, kita lock ya, lock screen. Kok lock the taskbar. Nah, nanti kalau kena klik akan pindah. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke masuk memindahkan aplikasi ke start menu. Itu maksudnya begini. Misalnya kita punya program yang mau cepet ya, mau cepet kita klik ya, ada di start menu ini. Caranya itu seperti ini. Contohnya ya. Contohnya saya mau memindahkan inilah VLC ya. Ini kita klik kiri di sini. Terus kemudian kita pindahkan di sini. Lepas. Nah, jadi kalau nanti kita mau buka VLC nggak perlu ke start menu begini, nyari-nyari gitu ya. Mana VLC nggak perlu. Jadi kita langsung klik ke sini langsung. Nah, di sini tampilannya. Kalau misalnya kita mau buka folder ya, paling gampang ini ya. Folder di sini. Klik. Nah, nanti muncul di situ. Oke. Oke, tahu ya, sudah. Oke, selanjutnya kita akan belajar masuk ke dalam harddisk atau penyimpanan. Caranya ada di sini. Biasanya kalau di Windows 10 itu langsung ada di sini di start menunya folder begini. Kita tinggal klik begini. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Atau di sini di komputer ini di PC, atau kalau di Windows 7 itu My Computer ya, diklik 2 kali, klik atau tekan, diklik begini terus tekan enter. Nah, nanti dia masuk. Nah, seperti ini. Atau kalau klik kanan biasanya seperti ini, bisa juga ya, klik kanan tuh open. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menggunakan tombol keyboard. Jadi masuk ke Windows ini menggunakan tombol keyboard, gambar Windows ya, gambar bendera itu dan plus E. Contohnya begini, gambar Windowsnya itu dan E. Tekan gambar Windows dulu terus kemudian E. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini masuk ke harddisknya. Oke, selanjutnya mengelola folder. Nah, mengelola folder ini contohnya begini. Ada file di sini biasanya sistem C dan data D. Kalau kita mau menyimpan program, menyimpan file tertentu, biasanya kita diarahkan ke harddisk yang kedua. Kalau yang C ini
digunakan untuk menyimpan aplikasi-aplikasi dan operasi sistemnya, ya. Dan di sini sebenarnya tidak dianjurkan ya nyimpan program di sini atau file di sini. Takutnya kalau suatu saat komputernya hang, itu akan ikut terhapus, ya. Bahayanya seperti itu. Jadi kalau kita mau nyimpan data, biasanya di harddisk yang kedua, yang D ya. Nanti ini namanya macam-macam, bisa volume, bisa data, bisa my file. Ini data ini bisa kita kasih nama tersendiri. Tapi biasanya di sini ada folder apa namanya harddisk D. Ini C dan harddisk D. Nah, kita masuk ke harddisk data ini ya. Nah, biasanya saya menggunakan seperti ini supaya tidak berantakan ya. Misalnya kalau ada dokumen di sini. Kalau misalnya ada program yang downloadan, ada di sini. Kemudian ada games, ada musik, ada picture, gambar, software, video, dan file sementara. Biasanya saya menggunakan begitu supaya tidak berantakan ya. Nah ini contohnya game, kemudian musiknya. Nah seperti ini ya, software, Windows, video. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke membuat folder baru. Misalnya kita mau pengen membuat folder baru di sini ya. Itu yang pertama pakai klik kanan. Nah, di situ ada new, kemudian folder. Terus kita kasih nama apa ya, terserah ya, terserah. Oke. Atau kalau kita membuat folder baru menggunakan menggunakan tombol, yaitu ctrl plus alt plus n. Nah, kita coba ya di sini. ctrl alt n. Maaf. Oh, maaf, saya keliru. Bukan anu ya. Bukan terserah dua. Bukan alt ya, pakai shift. Wah, maaf ya. Ini pakai shift. Saya yang keliru tadi. Pakai shift ya plus n. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya mematikan komputer. Mematikan komputer itu caranya adalah dengan di sini di start menu, kemudian ada tombol ini, tombol power, atau di Windows 7 itu shutdown ya kalau nggak salah ya. Di sini, terus kemudian biasanya ada tulisannya shutdown. Kalau punya saya ini kan lagi update. Nah ini di shutdown, terus kemudian komputernya mati sendiri. Jadi nggak perlu dipaksa harus dipencet lama-lama ya, atau pakai tombol power di situ sekali pencet terus kemudian komputernya mati sendiri. Tapi sebelum dimatikan biasanya aplikasinya ini ditutup dulu. Ya, aplikasi-aplikasi yang memang tidak digunakan lagi semuanya ditutup ya. Jadi di sini semuanya ditutup baru dimatikan. Nah, begitu. Oke ya, baik. Mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman. Nanti kita akan belajar lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih.